Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di ruang rawatnya Niratu yang lagi ada para Buana sama Nana, tiba-tiba datanglah si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia langsung salaman sama Niratu dan dia juga nanya kepada Niratu bagaimana keadaan nenek, kata si Broko Kroni. Enggak lama kemudian datanglah si Livia, dan di sini pas si Livia datang si Broko Kroni sangat marah karena si Livia dia memakai kaos yang bergambarnya rebong. Di sini juga terjadilah cekcok antara si Broko Kroni sama si Livia di ruang rawatnya Niratu. Lalu Niratu juga dia berteriak dia kepada si Broko Kroni sama si Livia, dan di sini Niratu juga dia koma lagi. Lalu nggak lama kemudian datanglah dokter, dan dokter juga dia menyuruh kepada para Buana dan yang ada di sana suruh keluar. Singkat cerita mereka juga keluar dari ruang rawatnya Niratu. Pas di luar di sini para Buana juga dia langsung memarahin si Livia sama si Broko Kroni. Ini gara-gara anak mama, kata si Broko Kroni kepada para Buana. Di sini juga terjadi lagi cekcok lagi antara si Broko Kroni sama si Livia. Pas lagi cekcok datanglah Dewa. Lalu Dewa juga di sini ngomong kepada mereka, ada apa ini rame-rame, kata Dewa kepada si Livia sama si Broko Kroni. Ini gara-gara adik kamu, dia memakai kaos si kecebong, kata si Broko Kroni. Lalu para Buana juga dia berteriak-teriak, dia juga memarahin si Livia sama si Broko Kroni. Enggak lama kemudian dokter keluar dari ruang rawatnya Niratu. Lalu dokter juga ngomong kepada keluarga Buana, ini rumah sakit, jangan ribut-ribut di rumah sakit, kata dokter. Dokter juga sudah mengingatkan kepada mereka, dia juga pergi dari hadapannya mereka. Lalu tiba-tiba di sini Nana juga dia menerima telepon dari Neta bahwa Junior dia rewel dan nangis terus. Lalu Neta juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Nana, dan Nana juga ngomong kepada Neta, ya udah saya mau pulang sekarang Net, kata Nana kepada Neta. Lalu terlihat di sisi lain si para Buana juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana, ya udah kalian pulang aja, kata para Buana kepada Dewa sama Nana. Singkat cerita mereka juga pada pergi dari rumah sakit, dan si Livia sama si Broko Kroni juga dia pergi. Pas mereka sudah pergi, di sini si Nurus Tunjung si para Buana orang tua jahat dia mencari cara, dia juga ngomong sendiri kalau Niratu di rumah sakit sini pasti dia tambah dekat sama Nana. Saya harus memindahkan Niratu dari rumah sakit ini, harus memindahkan jauh-jauh, kata si para Buana. Lalu di sini dasar orang jahat dia punya ide terus, dia juga dia kepikiran dia akan memindahkan Niratu ke rumah sakit yang jauh, yaitu ke panti jompo. Lalu di sini juga dia pergi ke ruang rawat dokter. Lalu di sisi lain di kasir di sini Pak Fajar yang lagi membayar administrasinya bekas perawatannya si alias Yatel, dia sangat kaget melihat ada Dewa yang membawa perempuan lain. Siapa Dewa itu? Perempuan siapa yang dibawa oleh Dewa? Kata Pak Fajar dalam batinnya. Lalu tiba-tiba Nana juga dia membuka penyamarannya. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong, Nana lagi nyamar kenapa ya, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sini dia juga akan pergi dari tempat itu untuk supaya tidak ketahuan sama Dewa dan Nana. Pas dia pergi dari tempat itu dia menerima video callan dari Jihan. Ada apa Jihan, kata Pak Fajar. Di sini juga Jihan juga dia mengasih tahu bahwa ada si Ken Kelvin sama anak buahnya dan si Tony dia telah mengacak-acak di kantor Cahaya Nana. Dia juga langsung Jihan juga video call si Broko Tony sama si Kehead Kelvin yang lagi mengacak-acak di kantor Cahaya Nana. Lalu sini juga Pak Fajar juga ngomong, ya udah saya akan ke sana sekarang Jihan, kata Pak Fajar. Lalu di sini si Kehead Kelvin juga dia ngomong kepada Mbak Rani, pokoknya saya tidak akan pergi dari kantor ini sebelum ketemu sama Fajar, kata si Kehead Kelvin kepada Mbak Rani. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya dokter di sini para Buana juga dia ngomong kepada dokter, dia juga merencanakan untuk memindahkan Niratu dari rumah sakit dipindahkan ke panti jompo, tapi panti jompo yang mewah. Di sini juga para Buana sudah ngomong kayak gitu kepada dokter. Dokter juga ngomong kepada para Buana,
benar-benar ibu mau memindahkan Neratu dari rumah sakit ini, kata dokter. Iya dok, kata para buana kepada dokter. Di sini juga para buana juga langsung masuk lagi ke ruang rawatnya Neratu dan di sini juga disusul oleh suster. Singkat cerita, Neratu juga dipindahkan dari rumah sakit untuk dipindahkan ke rumah sakit lansia. Di sini juga dia juga berangkat. Lalu di sisi lain, di kantor Cayananda, Pak Fajar juga sampailah ke kantor Cayananda dan dia juga langsung marah kepada si Ken Kelvin. Kenapa kamu membuat keributan di kantor saya, Kelvin? Kata Pak Fajar. Lalu di sini si Ken Kelvin juga nanya kepada Pak Fajar, di mana Alia? Kata si Ken Kelvin. Saya tidak perlu menjawab hal ini, kamu itu bukan siapa-siapa Alia kan? Kata Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dipegangin oleh anak buahnya si Ken Tony dan Pak Fajar juga dihajar habis-habisan oleh si Ken Kelvin. Lalu Mbak Jian yang melihatin dari kejauhan, dia juga langsung keluar untuk meminta bantuan. Pas keluar di sini rombongan perisai dewa datang. Di sini juga Jian juga ngomong kepada perisai dewa, dia juga mengatakan semuanya kepada Pasha. Lalu singkat cerita, Pasha sama rombongan perisai dewa juga dia masuk ke dalam kantor Cayananda. Di sini juga si Ken Kelvin sama si Ken Tony juga dia bukannya pergi, dia malah terjadilah perkelahian antara rombongan perisai dewa melawan rombongannya anak buahnya si Ken Tony dan si Kelvin. Singkat cerita di sini terlihat Mbak Ika ngomong kepada kakaknya, yaitu kepada si Ken Kelvin, kita pulang aja kak, ini tidak penting untuk menyaksikan orang ribut, kata Mbak Ika sambil dia juga pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita di sini rombongan si Ken Kelvin dan si Tony juga dia pergi keluar dari kantor Cayananda. Lalu pas dia sudah pergi, Pasha juga nanya kepada Pak Fajar, ada apa sebenarnya ini? Kata Pasha. Lalu Pak Fajar juga di sini tidak menjawab, cuman dia bilang berterima kasih kepada Pasha sambil dia juga pergi. Lalu dalam batinnya Pasha, saya harus mencari tahu ada apa sebenarnya ini sama Pak Fajar, kata batinnya Pasha. Lalu di sisi lain, para buana juga dengan Neratu dan Amelia juga sampailah ke rumah sakit yaitu Panti Jompo. Neratu juga ditaruh ke rumah sakit Panti Jompo oleh para buana. Lalu para buana juga di sini dalam hatinya, sekarang Dewa sama Nana tidak akan menemukan Neratu. Sekarang saya sudah memindahkan Neratu. Tapi di sini sisi lain Amira ngomong kepada para buana, kenapa Neratu dipindahkan ke rumah sakit Jompo ini, Bu? Kata Amira kepada para buana. Lalu para buana juga dia membawa Amira jauh dari Neratu dan dia juga ngomong kepada Amira, pokoknya kamu jangan banyak tanya dan jangan mengasih tahu siapapun keluarga buana Neratu ada di sini. Pokoknya kamu urus aja Neratu yang benar. Singkat cerita, para buana sama Amira juga membawa Neratu ke kamarnya. Para buana juga sudah mengantarkan Neratu juga dia pergi. Lalu Amira di sini yang lagi menunggu Neratu, dia menerima telepon dari Pasha. Lalu di sini Amira juga dia bingung, dia juga ngomong sendiri, bagaimana ini, saya tidak mungkin kalau mengangkat telepon dari Kak Pasha, pasti dia menanyakan sesuatu. Nanti bagaimana kalau Neratu tahu ada di sini, saya bisa dipecat, kata batinnya Amira. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo berarti sawedat karena Mimin kesel Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.